Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Kota Batu. Saya Puji Astuti dari SDN Songgokerto 03. Saya Darmani Diauktasari dari SMP Katolik Widyatama Batu. Saya Ratih Genok Vianata dari SMP Negeri 2 Kota Batu. Kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dan secara bergantian kami akan bertindak sebagai supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Riri. Selamat siang Bu Puji. Wajahnya berseri-seri nih ya. Iya, kan senang ya. Setelah janji-janji yang mundur-mundur terus akhirnya terlaksana. Lah ya, saya itu seperti menyimpan aura-aura. Iya, bisa ketemu dengan Bu Puji ini. Wah, luar biasa. Oke, ya. Hari ini Bu Riris mau coaching ya. Iya. Dengan Bu Rati. Dengan Bu Rati. Sudah siap ya? Saya lihat auranya sudah siap. Saya belajar lah ya Bu ya, belajar. Semoga saya bisa melakukan coaching dengan baik hari ini. Iya, karena kita kan memang proses begitu ya. Betul. Ya. Sebenarnya saya mau tanya nih sebelum Bu Riris melakukan coaching dengan Bu Rati ya. Ya. Terkait dengan kompetensi. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Riris ketika melakukan coaching nanti dengan Bu Rati? Oke, lewat coaching hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, betul. Kenapa kok memilih itu Bu Riris? Kenapa kok harus mengajukan pertanyaan berbobot padahal kan ada 3 kompetensi ya? Iya, untuk pendengarkan aktif, saya rasa saya sangat menikmati pembicaraan gitu ya. Saya orang yang bisa menikmati pembicaraan begitu ya. Sehingga itu mempengaruhi ke kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu tadi. Saya rasa saya kurang kritis begitu ya menyikapi sebuah permasalahan begitu, dan akhirnya fokus itu bisa melebar mana-mana gitu ya. Jadi tidak fokus pada satu titik saja. Itu yang ingin saya kembangkan. Bagaimana saya bisa nanti sewaktu coaching saya ini bisa dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, coaching saya bisa fokus pada apa yang tidak disampaikan, kemudian mereka bisa berarti sebagai coaching yang tidak saya coaching hari ini itu bisa mendapatkan solusi dari apa yang atau informasi atau masalah yang dia hadapi itu dengan berdasarkan potensinya sendiri gitu ya, menemukan potensinya, menemukan solusinya sendiri. Itu yang saya harapkan. Menarik sekali ini ya Bu Riris ya. Jadi nanti saya izin ya Bu Riris ya, izin untuk mengamati. Oh iya, silakan. Saya silakan, senang ingin tahu pertanyaan pokok apa nanti yang mau disampaikan Bu Riris itu ya. Ya tolong ya Bu ya. Nanti mungkin ada hal-hal yang tidak saya sadari mungkin ya. Dari nanti yang akan Ibu lakukan, kira-kira indikator apa yang ingin Ibu kembangkan dari pertanyaan pokok tadi? Yang pertama menjaga fokus pada informasi yang disampaikan oleh coachee. Kemudian yang kedua bisa saya bisa menangkap kata kunci dari informasi yang disampaikan oleh coachee saya dan mengolahnya menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menggiring kepada sebuah solusi. Itu saja saya rasa. Oke. Ya, kalau hari itu selamat bercoaching gitu ya. Semoga nanti lancar mendapatkan solusi yang diinginkan begitu ya. Ya. Saya harap saya bisa mengembangkan kompetensi saya dengan baik gitu saya ya. Yakin bisa. Ya. Saya lihat dari wajahnya meyakinkan. Terima kasih Bu untuk semangatnya ya hari ini. Terima kasih. Silakan. Ya. Selamat siang Bu Rati. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya,
teman kelangan. ya. Aku mendem gue. Nyimpan unek-unek apa sebenarnya? Apa sampai nelfon saya? Susu begitu ya nelfonnya. Kemarin itu kan sebenarnya nggak bukan masalah saya yang kulit ya, tapi menjadi keresahan saya sih, ya kan. Ketika kemarin mendapati ya siswaku itu curhat, dia minumnya elek bahasa Inggris, jadi pas bahasa Inggris kan. Saya bahasa Inggrisnya elek, tapi gurunya rupanya nggak pernah masuk gitu loh. Nah, nggak pernah masuk, ada orangnya di sekolah. Oh ada. Dia nggak pernah masuk gitu loh. Sibuk dengan yang lain lah, kayak gitulah ya. Dan ternyata ketika nilainya elek tadi, yang anak tadi itu ternyata pinter bahasa Inggris gitu loh. Wah, gitu loh. Itu bisa menjadi dilema kan? Dilema. Ya Bu, aku itu loh kayak gini, nilaiku tuh seperti ini, kok di rapot seperti ini gitu loh. Itu yang membuat dia itu aku nggak bisa ngapa-ngapain ya kan, karena posisiku hanya sebagai wali kelas ya kan, menjabatkan di rumah. Sedangkan saya untuk menegur guru tersebut itu bukan wewenang saya. Betul ya. Itu mau seperti makan buah simalakama. Oke, berarti hari ini sebenarnya Bu Ratih ini waktu bertemu dengan saya ini adalah berawal dari keresahannya Bu Ratih ya. Dalam posisinya Bu Ratih yang sekarang menerima sambatan istilahnya, menerima curhatannya siswa, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan begitu. Oke, bagaimana Bu Ratih secara objektif, tadi kan secara objektif melihat unek-uneknya siswa ini bagaimana? Maksudnya kayak gimana? Apa yang bisa Bu Ratih kerjakan untuk anak ini? Sementara ya saya, karena saya nggak bisa lihat, nggak bisa apa-apa ya, saya cuma memberikan penguatan kok, ya kan? Miss gini aja, kamu belajar nggak aku ya kan ya. Ketika saya berlatih, kamu coba, tapi ya ada yang dikorbankan mata pelajaran saya sendiri. Jadi itu kan. Terus makanya ketika saya belajar informatika itu saya sedikit menggunakan bahasa kengatan Inggris, tapi kan hanya beberapa anak yang menjadi masalah itu kan tadi mata pelajaran bahasa Inggrisnya itu. Nah, ya betul. Ya, saya paham itu. Terus yang saya lakukan juga, saya mencoba komunikasi dengan karena saya lihat latar belakang orang ini ya mungkin karena guru ini itu baru juga di kurikulum merdeka kan ya, mungkin nggak paham juga gitu. Terus ketika saya bertanya kepada guru sesama guru sebelumnya, nah itu kalau di sini sudah ada peningkatan Bu, ada dari dulu. Beliaunya nggak pernah masuk sekolah. Kalau ini orangnya ada di sekolah tapi dia tidak melakukan pembelajaran ya. Nah gitu. Jadi sebagai seorang wali kelas, Bu Ratih sudah bisa istilahnya sudah mulai mengambil langkah-langkah itu. Sebenarnya kalau boleh tahu terkait dengan solusi, terkait dengan unek-unek yang disampaikan oleh anak ini dan apa yang dilakukan oleh Bu Ratih itu seberapa persen bisa membantu anak ini dan mungkin anak-anak lain ya. Dan ini yang menyampaikan kan satu orang yang pintar gitu ya. Mungkin Bu Ratih juga mungkin mengantisipasi yang lain gitu. Jadi yang saya lakukan sih nggak ada efeknya banyak Bu, cuma 10% lah ya, karena hanya mereka saya ajarkan beberapa saja, tapi kan yang penting tadinya gitu ya, pembelajaran ketika belajar bahasa Inggris tadi. Sedangkan saya juga sudah melakukan ke atas, maksudnya melalui kurikulum ya, orangnya memang seperti ini gitu kan ya. Makanya saya ingin menggali lebih dalam. Saya penasaran sekali sama orang ini, kenapa orang ini masuk kelas gitu kan ya. Bisa jadi beliaunya itu nggak paham untuk ini, ya kan? Bisa jadi beliau ada pekerjaan lain karena dia sibuk sekali untuk melakukan
melakukan telepon keluar gitu kan ya, seperti itu kan banyak sekali faktor yang menyebabkan orang ini tadi nggak mau mengajar di kelas, dan dampaknya itu adalah ke siswa kan otomatis. Iya. Oke. Permasalahan ini sangat terkait dengan satu pribadi, ya. Dan pribadi ini bukan wewenangnya Bu Ratih untuk mengatasinya, gitu ya. Dan Bu Ratih juga sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, ya, kepala sekolah sebenarnya. Kepala sekolah sih secara langsung atau enggak langsung itu sudah menegur, tapi sepertinya orangnya juga terlalu pada zona nyaman ya, belum tidak bisa belajar banyak, makanya itu saya agak penasaran. Oke, berarti kalau saya boleh bertanya, apakah usahanya Bu Ratih yang berkaitan dengan bapak guru atau ibu guru ini sudah mentok, sudah di ujung? Belum. Oh, masih ada langkah lain yang akan dilakukan oleh Ibu Ratih. Iya. Apakah itu kalau boleh tahu? Gini, saya kan punya potensi di mengkoordinir, ya kan ya. Saya sebagai ketua komite pembelajaran di sana. Nah, tugas saya di sana sejauh ini itu hanya membuat proyek. P5 ya? Iya, P5. Oh ya. P5 yang di sana itu adalah semua guru kita pengajar yang di kelas 8 karena yang menggunakan kurikulum adalah ya, betul. Nah, di sana saya itu ada beberapa tim. Ada tim bagian, karena saya ketuanya, ada tim bagian aktivitas, ada kebenarannya, ada bagian penilaian. Nah, dari sana itu saya ketika saya tahu paham, teman-teman saya ada yang belum paham tentang P5. Berarti sudah melakukan pemetaan guru sampai sedemikian rupa ya? Ada yang belum paham, ada yang belum paham, ada yang sudah paham kan. Nah, di sana itu, dari sana itu saya, tim ini yang saya kuatkan dulu pertama. Tim ini sudah saya kuatkan. Ketika saya membuat modul, coba lihat aktivitas saya, mana yang perlu diubah, mana yang pembelajarannya lebih bermakna, mana yang ini itu saya suruh baca semuanya. Setelah baca, setelah itu ketika sudah fix modulnya, jadi meskipun nanti ada perubahan di tengah jalan ya, nah itu adalah saatnya mensosialisasikan dan mensimulasikan ke semua guru. Nah, Bapak tadi itu otomatis adalah sebagai orang yang terkena sosialisasi saya, terkena simulasi saya secara tidak langsung. Jadi kita di depan, kita sosialisasi ini namanya membuat kesepakatan kelas itu seperti ini. Nah, itu kita praktekkan, kita praktekkan, kita simulasikan di aktivitas ini seperti ini mengajarnya, display work itu seperti ini, ya. Ngajarnya seperti ini loh, kemudian diskusi aktif itu seperti ini. Nah, itu kita praktekkan semuanya. Saya ada timnya itu tadi. Nah, kemudian otomatis saya lihat dari dia itu memperhatikan, itu plusnya dari saya, plusnya dari orang tadi ya. Oh, dia memanutkan otomatis dengan apa yang akan kami lakukan. Terus next ketika pelaksanaan P5 itu kan tugas saya itu adalah memonitor semuanya ya, baik tim saya dan juga pembelajaran semuanya. Ya, nah, saya di sana buka kayak learning center ya, buat posnya untuk P5. Di sana mereka akan semua administrasi, semua kegiatan di sana itu saya standby di sana. Guru yang mengambil administrasi yang misalnya kertas nilainya kan sudah saya siapkan, modulnya LK-nya saya siapkan. Itu besar. Itu dia akan tanya, habis ini ngapain sih? Nah, habis ini ngapain? Nah, dia itu kan meskipun tidak menjadi koordinator proyek ya kan, tapi dia akan bertanggung jawab bisa ke kelas. Ketika dia bertanggung jawab bisa ke kelas tadi, dia akan mengikuti aktivitas kita. Dan itu sudah terjadi? Sudah, dan itu dia akan tanya. Dan kelihatannya ketika saya berikan aktivitas yang terstruktur tadi, dia ketika mengikuti dan kita apresiasi apa yang terjadi, dia semangat sekali masuk ke kelas tadi. Oke, berarti dari apa yang disampaikan oleh Bu Ratih, sebenarnya Bu Ratih sudah menemukan masalah utamanya gitu
dia itu harus perlu diapresiasi. Perlu diapresiasi. Kemudian harus memberikan runtutan struktur pembelajaran yang jelas. Iya, kalau dia seperti itu. Nah, apresiasi, sedikit apresiasi yang kita berikan pada dia itu berdampak sekali. Dan ketika melakukan P5, dia mendampingi siswa sampai akhir proyek. Dia aktif di sana memberikan yel-yel, membantu siswa, dan itu dia itu selalu melaporkan pada saya, Bu, saya sudah melakukan ini, loh keren Pak, gitu. Oke. Sampai di video, nah keren, terima kasih, Wah, luar biasa. Jadi langkah yang dilakukan oleh Bu Ratih ini bukan langsung nembak ke mata pelajaran bahasa Inggrisnya, tetapi melalui perlibatan beliau di proyek P5. Nah, dan itu sudah berhasil ya Bu ya? Sudah sangat berhasil. Nah, sekarang kalau saya boleh kembalikan lagi ke unek-uneknya siswa ini. Ketika setelah pelaksanaan P5, itu kan ada waktu, karena P5 itu kan nggak sepanjang waktu ya, kembali ada waktu pembelajaran intrakurikuler. Apakah Bu Ratih sudah sempat menanyakan kepada peserta didik ini apakah ada perubahan begitu terhadap sikapnya Bapak ini? Nah, di sini karena ini kan bahasa Inggris, ya kan ya. Kalau dari segi dia itu pelan-pelan sih ada sedikit perubahan. Wah, menarik sekali. Tapi mungkin beliau belum menerapkan ke pembelajaran bahasa Inggris karena kemungkinan ya itu menurut saya kan ya, dia sebelum ke materi tadi dia nggak paham tentang kurikulum merdeka itu seperti apa. Tapi dari segi pembelajaran lebih aktif itu dia sudah pegang lah. Nah, ya, betul. Sudah ada pengalaman. Tapi orangnya sepertinya itu harus terstruktur dulu. Langkah-langkahnya sudah. Jadi terpandu. Iya, terpandu. Oke. Bagaimana kalau saya boleh berbagi? Jadi Bapak guru ini atau Ibu guru ini menurut Bu Ratih harus terpadu begitu ya, memiliki panduan yang sama. Ya, kalau bisa gitu karena ini kan MGMPS ya. Biasanya kalau bisa kelas 7 ini kan sama gitu loh, seperti yang saya lakukan di informatika juga sama. Jadi sebelum seminggu misalnya ya seminggu yang mau kita ajarkan itu apa saja itu sama panduannya gitu, harusnya seperti itu. Dan ini nggak gampang ya karena mereka kan pribadi yang berbeda-beda gitu loh. Orang yang seperti di saya GMPS itu kan orangnya terbuka, oh ini nih aktif tanya kayak gini ya. Sedangkan di sini saya juga belum paham betul apakah dia mau seperti itu gitu. Oke. Berarti kuncinya adalah beliau atau Pak Ibu guru ini dapat mengembangkan dirinya melalui MGMPS ya. Ketika MGMPS-nya budaya, begitu ya. Oke, itu dari apa yang sudah disampaikan Bu Ratih, ada potensi sebenarnya untuk mengarah kepada kebaikan ya dari MGMPS gitu ya. Apakah ada pihak lain yang menurut Bu Ratih bisa diajak untuk berkolaborasi gitu selain MGMPS dan manajemen sekolah? Ada sih ini apa ya teman seumurnya dia, teman seumur yang harus yang bisa saya dekati. Paling tidak karena beliau kan belum paham, ada yang sudah paham. Dari yang sudah paham ini dia akan menyusun aktivitas-aktivitas dalam seminggu ini dia ngapain gitu ya, pelajarannya itu apa. Ketika aktivitasnya itu sudah fix ya kan ya, orangnya kan tinggal menjalankan. Ketika orangnya tinggal menjalankan, lama kelamaan dia juga akan terimpatasi ya. Kalau bahasa saya itu terimpatasi ya, ketularan gitu ya. Oke, jadi pemikirannya Bu Ratih sebenarnya sudah sampai jauh ke sana ya, sampai menyediakan lingkungan yang kondusif begitu ya untuk Bapak Ibu ini mendapatkan istilahnya dukungan ya untuk menjadi guru yang lebih efektif gitu ya, menolong peserta didik untuk lebih baik. Oke, itu tadi sudah ya, kita sudah mendata aset-asetnya kita ya, potensi-potensi. Nah, kira-kira hambatan yang mungkin muncul gitu, apakah Bu Ratih sudah juga mengantisipasi hal itu? Iya, pertama mungkin penolakan ya kan, penolakan
entah dia itu sungkan atau gimana ke saya gitu kan ya. Tapi saya harus memperbaiki komunikasi saya beneran. Kalau dilihat dia itu orangnya kan sering show up ya kan. Kemudian yang kedua itu apa ya, mindset orang terhadap dia, ya kan ya. Kadang itu ketika dia melakukan perubahan itu komentarnya orang teman-teman terdekatnya, bunga lah itu kan sama aja menjadikan dia. Nah itu yang menjadi hambatan. Kita perlu komentar yang membangun sebenarnya ya. Betul. Ketika orang melakukan perubahan baik kemudian digitukan itu kan sama aja dengan apa ya, menjadi ya wes lah saya mau balik lagi ya, ngapain saya seperti itu. Nah itu jadi tantangan saya. Nah kemudian cara nanti sebenarnya memang harus dengan pendekatan, kemudian monitor yang berkala gitu kan ya. Tapi juga ada kendala dari saya, sedangkan saya itu juga harus mengajar ya kan, mengurusi diri saya sendiri ya kan, dengan banyak tugas seperti itu. Ya mungkin sedikit yang saya lakukan nanti bisa berdampak pelan-pelan sama dia. Nah kayak gitulah itu hambatan dan solusi. Jadi luar biasa, Bu Ratih sudah menyampaikan ada tanggung jawab yang sudah mulai diambil gitu ya. Kan kita itu ketika hidup di dalam sebuah komunitas itu bisa saja kita tidak peduli ya. Tetapi Bu Ratih sudah mengembangkan sebuah sikap mengambil sebuah peran, mengambil tanggung jawab untuk ke arah yang baik. Dan tadi sudah ada komitmen ya Bu ya, sudah ada komitmen. Jadi mungkin kalau memungkinkan ketika Bu Ratih ini merasa terkendala dengan waktu, dengan kesibukan, apakah bisa menggandeng yang lain begitu selain teman sejawat itu, mungkin apakah dari siswa? Karena masalah ini bermula dari siswa juga, istilahnya bukan bermula ya, tetapi disampaikan oleh siswa, oleh peserta didik. Apakah kalau di sini saya itu bisa juga saya akan melakukan pendekatan kan, otomatis kan selama ini itu saya yang mendukung mereka, ayo kamu bilang ini ke orangnya biar dia seperti itu ya. Jadi ada yang beberapa yang saya setting seperti itu biar dia itu mereka itu aktif ke sini. Saya setting biar ini nanti pasti saya tahu jawabannya pasti seperti ini gitu nih. Kayak gitu. Ya, saya terbayangkan oleh ini. Jadi istilahnya dalam bahasa halusnya ini memprovokasi peserta didik supaya memunculkan ya bahwa Bapak Ibu guru ini tidak cukup dengan apa yang dia siapkan, tetapi perlu mempersiapkan diri lebih lagi. Oke, luar biasa. Itu strategi yang tadi ya sudah dari manajemen sekolah, sudah dari teman serumpun gitu ya, dari MGMPS, tapi memberdayakan siswa juga luar biasa. Sudah utuh Bu Ratih. Oke, sekarang targetnya Bu Ratih kira-kira bisa di perubahan ini bisa direngkuh atau bisa dijangkau dalam berapa lama? Target saya otomatis paling tidak 1 tahun lah. Oke, luar biasa. Jadi ide-ide yang dimiliki oleh Bu Ratih tadi yang sudah disampaikan itu sudah sangat luar biasa. Dan bagaimana tentang waktunya untuk sebuah perubahan yang besar ini, kira-kira jangka waktunya berapa ya Bu Ratih? Kalau saya prediksi ya, dan kita berencana aja ya, itu paling tidak 1 tahun ini saya bisa mendampingi beliau ya kan ya. Karena pelaksanaan kurikulum merdeka kan setahun ini ya. Kemudian nantinya kelas 9 kan pasti juga ada penerapan lagi. Dari setahun ini akan saya evaluasi sih sejauh mana orang ini ya. Semoga nggak ada mutasi ya, jadinya saya bisa mendampingi. Kemudian saya juga di koordinator project ini kan masih punya apa ya, kuasa ya di sana ya, jadi saya bisa ke sana lah. Paling tidak nanti kelas 9 masih tetap koordinator project lagi kan, karena otomatis saya harus tetap membantu para guru ya kan ya, mengantarkan mereka kalau memang sudah bisa dilepas itu akan saya lepas. Nah, oke, tentu saja sudah memberdayakan orang-orang yang Nah, kuat itu tadi ya. Tim itu memang saya perkuat ke sana. Oh ya, oke. Tadi sempat Bu Ratih juga menyebut bahwa ini perlu dimonitor secara berkala karena
beliau membutuhkan apresiasi, gitu ya, dukungan yang cukup untuk beliau bisa tetap ke arah perubahan yang baik itu secara konsisten. Oke, itu mungkin yang ini dalam waktu 1 tahun itu bisa ada periode yang lebih pendek begitu ya, terpotong-potongnya. Prioritasnya yang akan dilakukan berarti ini setelah ketika di pembelajaran awal ini kan ya, kan nanti ada semester 2 ya. Ya, semester 2 ini di sini kan saya juga akan merancang proyek lagi. Ya. Kemudian saya akan mendekati teman saya yang serumpun tadi ya. Ya. Nah, tadi orang yang serumpun tadi akan saya coba. Saya pengen tahu sih aktivitas di kelas itu kayak apa sih aktivitasnya. Udah belum nggak? Maksudnya udah yang lebih ke siswa nggak? Gitu kan ya. Kita lihat dulu kalau memang ada yang belum, karena yang pasangannya untuk MGMS ini kebetulan masih muda dan dia berkembang, maksudnya dia diberikan saran atau masukan itu sangat bagus ya kan ya, sangat terjaga perubahan ya, jadinya kan enak ya, betul. Makanya dari situ saya melalui dia mencoba memberikan modul ajar dulu ya, misalnya modul ajar panduan kepada bapak yang tadi. Nah, dia akan mengikuti kan. Nah, dari sana memang ini bukan ranah saya, ini kan harusnya ke pimpinan ya kan ya, tapi kan paling tidak saya rencananya itu secara nggak langsung. Nah, ini kan kita kan ada tugas supervisi. Nah, dia target saya. Nah, kemudian ketika target saya, otomatis kan saya harus mendokumentasikan semua yang kegiatan yang dilakukan. Nah, ini saya inginkan itu berlanjut, ya kan ya, dengan didokumentasikan, kemudian saya editkan, kemudian saya showkan ke guru yang lain. Itu sebagai apresiasinya dia. Nah, oke, baik. Berarti ini semacam mempersiapkan bersama, gitu ya. Dan beliau menjadi aktornya, menjadi pelakunya. Harapannya dengan cara itu Bu Ratih bisa memberdayakan, menggali potensinya beliau juga. Oke, luar biasa. Sepertinya prinsip tergerak, bergerak dan menggerakkan ini sudah sangat internalisasi dalam kehidupannya Bu Ratih. Oke, luar biasa. Saya rasa itu saja. Saya sudah melihat semangat yang berkobar-kobar dari rangkaian rencana aksi yang luar biasa, dan semoga kita sama-sama berharap bahwa Bapak ini akan mengalami perubahan yang baik, dan pasti ini juga untuk kebaikan anak-anak di sekolah. Harapannya poin berikutnya ketika membangun seseorang, sebenarnya berarti juga sudah membangun anak-anak lainnya, dan itu adalah langkah yang luar biasa. Terima kasih Bu Ratih. Oke, bagaimana tentang sesi kita hari ini? Lega sih, ya kan? Lega ya. Karena ada teman untuk sharing, kemudian ada yang mau mendengar curahan saya, bukan curahan sih, sambatan saya ya. Apalagi tentang seorang pribadi, biasanya itu dianggap wadulan gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya arahnya untuk kebaikan semua, luar biasa. Oke, itu saja. Saya menantikan kabar baiknya berarti. Kapan kita bisa bertemu lagi dengan kabar-kabar yang lebih luar biasa? Coba 2 bulan lagi ya. 2 bulan lagi, oke. Karena ini memang sebuah perubahan yang menyangkut karakter, bukan sesuatu yang instan bisa dilakukan. Oke, siap. Mari kita berjanjian saja. Semoga Tuhan memberi kita kesempatan yang baik untuk berjumpa, kemudian bertumbuh, berproses bersama, gitu ya. Oke, terima kasih Bu Ratih. Sampai ketemu. Ya. Kesempatan lainnya tetap sehat dan semangat. Boleh? Oke, semangat. Bergerak dan menggerakkan. Luar biasa. Oke, luar biasa sekali Bu Riris. Gimana perasaannya setelah melakukan coaching hari ini? Lega di akhirnya. Gitu. Tadi itu sempat berdeg gini, ini bagaimana ya gitu, karena memang dari segi Bu Ratih beliau jadi sebenarnya sudah sangat luar biasa gitu. Beliau sudah terencana gitu ya. Jadi saya tidak perlu banyak
berbicara gitu ya, sudah mengungkapkan banyak hal gitu. Iya, dari yang Bu Riris lakukan sebenarnya tadi saya juga ikut menikmati percakapannya gitu, karena kan kelihatan kayak asik gitu ya. Kalau menurut saya sebenarnya kalau yang ingin dikembangkan oleh Bu Riris adalah pertanyaan berbobot, itu sudah sangat masuk sekali. Bahkan 3 kompetensi itu sepertinya sudah masuk semuanya. Seperti ketika menjadi pendengar aktif dengan mendengarkan Bu Ratih, kemudian Bu Riris mengungkapkan dengan oh ya begitu ya, oke. Nah saya kira luar biasa begitu ya. Itu merupakan salah satu pendengar aktif ya, yang merespon dari apa yang kita ajak berbicara begitu. Kemudian hadir dengan sepenuh hati. Saya lihat dari gestur tubuhnya, senyumnya yang disampaikan berasa sangat menarik. Jadi ya. saya secara tidak langsung kayak senyum-senyum sendiri gitu. Mulai dari tatapan matanya, gerakan tubuhnya, dan yang terakhir yang ingin banget dikembangkan oleh Bu Riris adalah pertanyaan berbobot. Saya kira ini sudah luar biasa begitu ya. Dengan sedikit pertanyaan yang Bu Riris sampaikan sebagai pemantik, ternyata sudah membuat Bu Ratih itu bisa mengungkapkan panjang kali lebar. Ya, apa ya? Merasa kayak dengan sedikit pertanyaan dia sudah merasa enjoy untuk menjawab tanpa ada beban, langsung di floor begitu, diungkapkan semuanya, sehingga tanpa Bu Ratih sadari dari sedikit pertanyaan disampaikan oleh Bu Riris, beliau ternyata sudah punya planning yang luar biasa begitu ya. Iya, dari apa yang sudah diceritakan oleh Bu Ratih, kemudian Bu Riris menimpali pertanyaan kembali dengan pertanyaan lanjutan, sehingga Bu Ratih paham begitu. Oh ternyata alurnya saya mau diajak Bu Riris ke sini nih dengan pertanyaannya begitu. Pada akhirnya tergalilah potensi yang ada pada diri Bu Ratih. Saya kira sudah luar biasa ini ya yang disampaikan oleh satu yang jadi angan-angan saya adalah ini masih bulat gitu ya. Saya merasa bahwa mungkin ketika Bu Ratih mengkonfirmasi ulang pertanyaan saya itu, saya sudah merasa saya harus merestrukturisasi gitu ya. Nah, menyusun ulang. Itu yang saya tangkap. Nah itu yang saya tangkap. Ketika Bu Riris memberikan pertanyaan yang membuat coach itu kurang paham, kemudian Bu Riris itu meluruskan gitu, mencari clue yang membuat coachnya menjadi paham. Saya mau diarahkan kemana sih, kan begitu. Tadi memang sempat saya dengar ketika Bu Ratih mengatakan maksudnya bagaimana, kan begitu ya. Nah itu Bu Riris langsung menangkap dari itu. Oh ternyata pertanyaan saya kurang pas gitu ya. Tapi begitu panjenengan sudah menyatakan itu, panjenengan mencoba untuk merubah pertanyaan yang lebih sederhana sehingga Bu Ratih paham. Lah itu yang saya maksudkan, ketika kita sudah membuat satu pertanyaan, kemudian ternyata coach kita tidak paham, dengan sigap, dengan cepat tanpa berpikir panjang, oh yang saya mau itu pertanyaan seperti ini yang lebih sederhana. Nah itu saya kira juga sudah masuk. Jadi kenapa sudah saya katakan ini sudah luar biasa, karena tidak butuh waktu lama Bu Riris sudah merubah pertanyaan itu ke pertanyaan yang lebih sederhana lagi. Lah itu yang luar biasa, keren sekali. Semoga kedepannya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, tentu saja kita sama-sama berlatih ya. Kita berproses seperti yang disampaikan Bu Riris tadi. Kita sama-sama berproses, kita sama-sama berlatih. Semoga kedepannya kita sama-sama mendapatkan apa yang menjadi kita inginkan, yang ingin kita kembangkan begitu ya. Sukses selalu untuk Bu Riris. Terima kasih, sukses sehat selalu. Mungkin nanti kita akan bertemu di waktu kesempatan atau waktu yang lain ya, dengan cerita-cerita lain yang lebih menarik gitu ya. Terima kasih kesempatannya Bu Riris. Saya terima kasih untuk waktunya. Sudah saya sita ini.
Sama-sama. Iya. Oke, selamat siang Bu Selamat Riri, siang. selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.